Apa jadinya ketika janda-janda yang hanya ibu rumah tangga biasa terpaksa harus merampok demi melunasi utang-utang suaminya? Out and you take your chances with the Mannings in and there's no going back. Well, what do I do? Mampukah janda-janda itu bertindak layaknya penjahat profesional, sedangkan target mereka adalah uang dana kampanye yang berada dalam brankas di rumah seorang caleg dengan penjagaan ketat? Dan selain itu, mereka juga dibayangi teror mafia yang juga menginginkan uang tersebut. Maka tanpa banyak basa-basi lagi bersama saya Adrik Bil turunan Mandala, inilah alur cerita filmnya. The Kids. Berlatar belakang di Chicago, Amerika. Malam itu polisi setempat sedang melakukan pengejaran terhadap 4 orang pria yang sepertinya pelaku tindakan kriminal yang melarikan diri menggunakan sebuah mobil. Rentetan tembakan dari arah mobil polisi melukai salah satu dari mereka, menimbulkan kepanikan rekan-rekannya. Namun pria bernama Harry yang bertugas mengemudikan mobil berupaya untuk menenangkan timnya. Hingga akhirnya mereka punya kesempatan untuk sesaat bersembunyi di sebuah gudang, yang kemudian segera berpindah menggunakan mobil lain yang kondisinya masih utuh. Namun ketika mereka bersiap untuk keluar dari gudang tersebut, ternyata polisi sudah berjejer menunggu mereka di depan rolling door yang kemudian ledakan besar itu diprediksi telah menewaskan komplotan penjahat tersebut, dan polisi yang menangani kasus itu tampaknya cukup senang dengan apa yang terjadi. Namun tentunya berbanding terbalik dengan pihak keluarga dari masing-masing penjahat. Dengan kematian mereka, otomatis anak-anak mereka menjadi yatim, dan istri-istrinya mendadak menjadi janda. Ngomongin soal janda, tentunya saya selalu bersemangat. Dan kita akan berkenalan dengan janda yang pertama. Adalah Linda, janda dari salah satu penjahat bernama Carlos. Semasa hidupnya, Carlos yang seakan lebih menyayangi bandar judi ketimbang istri dan anaknya, dia tak segan untuk memakai duit dari toko pakaian istrinya. Bahkan, ketika Carlos mati, si Linda harus merelakan tokonya disita oleh rentenir. Yang kedua adalah Alicia, janda dari si penjahat yang bernama Frolek. Pasangan muda yang belum dikaruniai anak ini terpaksa harus dipisahkan oleh maut, sehingga tidak ada lagi laki-laki yang menafkahinya. Maka dari itu, untuk menanggulangi masalah finansial tersebut, emaknya yang berpikir instan menyarankan agar Alicia open BO saja. Karena menurutnya, jadi simpanan sugar daddy akan jauh lebih menguntungkan ketimbang jadi karyawan minimarket. Emak macam apa ini? Is that so wrong? Yang ketiga adalah Amanda. Janda dari si penjahat yang bernama Jimmy ini harus merelakan bayinya yang baru berusia 4 bulan menjadi anak yatim. Sedangkan janda yang terakhir adalah Veronica Rawlings, janda dari si penjahat Harry Rawlings, yang harus kembali berduka setelah sebelumnya dia kehilangan anak lelaki tercintanya. Hari itu adalah acara pemakaman suaminya. Dan apabila dilihat dari orang-orang yang datang ke acara pemakaman tersebut, boleh dibilang semasa hidupnya Harry bukanlah orang biasa. Karena yang hadir di situ terdiri dari orang-orang penting, yang diantaranya kedua kandidat yang akan bertarung di pemilihan kepala daerah Kota Praja dalam waktu dekat, yakni pria bernama Jack Mulligan, beserta asistennya, dan dari kejauhan diawasi oleh lawannya, bos mafia bernama Jamal Manning, bersama adik sekaligus asistennya, yakni Jetem, yang dari roman-romannya memancarkan aura negatif dan menyebalkan. Meskipun berbeda dengan janda-janda yang lain, Veronica yang hidup serba berkecukupan, bahkan tinggal di apartemen mewah,
terlihat sangat terpukul dengan kematian suami yang semasa hidupnya sangat memanjakannya. Evening, Miss Rollins. My name is Jamal Manning. Dia baru mengetahui bahwa suaminya adalah seorang kriminal kelas kakap ketika malam itu Jamal Manning mendatangi apartemennya. But he stole $2 million from me. Dari penjelasan bos mafia itu diketahui bahwa Harry telah mencuri uang $2 juta darinya yang menurutnya ikut hangus di dalam mobil yang terbakar. Listen, I don't have your money. Dia tak mau peduli dari mana Veronica bisa mendapatkannya. Yang jelas, Jamal menuntut uang yang akan dijadikan sebagai dana kampanye itu harus dikembalikan dalam waktu 1 bulan. Veronica awalnya berniat melapor kepada polisi, namun menurut Jamal itu tindakan yang akan sia-sia karena polisi sedang berpesta pora atas kematian Harry si penjahat kakap yang sudah lama jadi incaran mereka. I'll give you 1 month to liquidate. 1 month. Singkat cerita, dalam sebuah perjalanan, sopir pribadi Veronica yang bernama Bas memberikan sebuah amplop kecil titipan dari Harry beberapa hari sebelum dia dinyatakan tewas. Amplop itu berisi sebuah kunci beserta alamat yang ketika wanita itu mendatangi alamat tersebut, ternyata Harry menginginkan istrinya untuk mengambil sebuah buku tebal yang berisi catatan praktek kejahatannya selama ini, serta rencana selanjutnya, termasuk beberapa petunjuk tempat biasanya Harry nongkrong, yakni di sebuah tempat bermain bowling. Selain itu, ditemukan juga sejumlah foto bukti adegan perselingkuhan antara seorang pria bernama Ken bersama keponakannya. Dan benda yang paling penting adalah kertas blueprint arsitektur sebuah bangunan, target mereka selanjutnya, yang entah milik siapa dan alamatnya tidak jelas di mana. Maka dari itu, untuk memulai penyelidikannya, Veronica mengajak sopirnya untuk mendatangi tempat bermain bowling terlebih dahulu. I'm never gonna pay you for a notebook. Pria bernama Bobby, pemilik tempat bermain bowling tersebut, menyarankan agar lebih baik apabila Veronica memberikan buku itu kepada seseorang yang ia sebut dengan istilah kaisar. Menurutnya akan berbahaya bagi keselamatan wanita itu apabila dia mencari tahunya sendiri. Meskipun itu petunjuk dari Harry, bukan berarti harus Veronica sendiri yang melakukannya, karena itu bukanlah dunianya. Dan benar saja, tanpa ia sadari, pergerakannya tersebut ternyata sedang dipantau oleh seseorang yang dari gelagatnya bukanlah berniat baik. Singkat cerita, setelah mengetahui siapa saja orang-orang yang terlibat perampokan itu bersama suaminya, Veronica yang tak mau menanggung beban itu sendiri, kemudian mengajak bertemu janda-janda yang lain di sebuah tempat spa. I'm Veronica Rollins, Harry's wife. Disitulah dia bertemu Linda dan Alicia, sedangkan Amanda tidak diajak karena dianggap kasihan, repot punya anak bayi. We're in trouble. Ternyata Alicia dan Linda baru mengetahui bahwa suami mereka selama ini bekerja untuk Harry. It was Jamal Manning's money that our husband stole. Setelah menjelaskan apa yang telah terjadi dan apa rencana mereka selanjutnya, kemudian Veronica memberitahu alamat yang akan mereka jadikan markas sementara untuk membahas strategi dan langkah-langkah berikutnya. Listen, our lives are in danger. Namun sebelum itu, kita akan sedikit mengulas gejolak politik masa kampanye di dapil tersebut. Seorang pastor bernama Reverend Wheeler yang dengan keahlian public speakingnya tentu saja dia memiliki banyak jamaah. Alright, amen. Hal itu membuat Jamal Manning tergiur, sehingga ia kemudian mencoba melobi pastor tersebut. Namun ternyata, Reverend Wheeler yang sepertinya lebih pandai membaca situasi, ia lebih memilih menanggapi telepon dari Jack Mulligan, yang saat itu perkiraan perolehan suaranya tertinggal dari lawannya, yakni Jamal. Dan sudah bisa diprediksi bahwa Jack akan lebih mati-matian untuk mendapatkan suara jamaahnya. Jack Mulligan. How are you, my brother? Sementara itu, adik sekaligus asisten pribadi Jamal, yakni Jatem, ternyata adalah orang yang sebelumnya memata-matai pergerakan Veronica. Malam itu, ia mendatangi tempat bermain bowling. Dengan kasar dan biadab, dia menusuk Bobby menggunakan obeng. Berdebah itu pun seakan tak memiliki rasa belas kasihan, menjatuhkan Bobby dari kursi rodanya.
Layaknya seorang gangster, ia menganiaya Bobby sambil menginterogasinya, hingga akhirnya pria tunadaksa itu terpaksa memberikan informasi tentang apa yang direncanakan Veronica. He hasn't, I swear, all right? Kita kembali membahas pergerakan janda-janda. Malam itu Veronica yang datang duluan ke markas sementara, sebuah gudang terbengkalai yang ternyata di situ pula tempat dahulu Harry bersama komplotannya biasa bertemu. Don't worry, we'll be fine. Di sisi lain, Linda harus menyewa seorang babysitter yang kemudian diketahui bernama Belly, sosok wanita pekerja keras yang kebetulan juga seorang janda, untuk menitipkan kedua anaknya. David. Sementara itu, Alicia malam itu ngedate dulu sama sugar daddy yang bernama David, seorang duda yang kemudian diketahui berprofesi sebagai arsitek pembuat gedung-gedung pencakar langit. That one is a hotel. You wanna go? Sehingga Alicia datang terlambat ke tempat pertemuan dengan Veronica dan Linda yang nampak kesal dibuat menunggu wanita jangkung tersebut. What the hell are you wearing? A condom. Out and you take your chances with the Mannings in and there's no going back. Setelah membuat kesepakatan karena tak mungkin menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, dan daripada nyawa mereka terancam oleh para mafia, tak ada pilihan lain selain ikut rencana Veronica untuk merampok. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan uang lebih karena jumlah uang yang tertera dalam rencana Harry tersebut sebanyak $5 juta. Setelah nanti $2 juta diserahkan kepada Jamal, maka sisanya akan mereka bagi rata untuk bekal memulai hidup baru. Oleh karena itu, kini mereka mulai berbagi tugas berbekal sisa tabungan Veronica. Alicia bertugas mendapatkan kendaraan yang sesuai untuk nanti mereka gunakan. Keesokan harinya, wanita jangkung itu pergi ke tempat lelang. Bermodalkan penampilannya, ia dibantu oleh seorang pria yang sukarela memilihkan sebuah mobil yang cocok. Walaupun pada akhirnya, Alicia harus diomelin Veronica karena tak bisa menyetir mobil sendiri. And you don't know how to drive. I thought your dog shit in my lap. She's house trained. Kemudian dia pergi ke pasar senjata legal. Untuk menyamarkan identitasnya, di sini dia berakting meraih simpati seorang ibu-ibu pedagang yang akhirnya dengan mudah ia mendapatkan 3 pucuk pistol Glock sesuai permintaan Veronica. Mom, you always say a gun is a girl's best friend. 3 Glock 17s. Sementara itu, Linda yang ditugaskan untuk mencari tahu informasi di mana lokasi bangunan yang berada di dalam blueprint tersebut. Berbekal nama sebuah manajemen properti yang tertera, kemudian janda 2 anak itu mendatangi alamat kantor tersebut setelah sebelumnya menitipkan kedua anaknya terlebih dahulu kepada mertuanya. Kemudian dengan menggunakan teknik wajah memelas, akhirnya Linda mendapatkan informasi tentang siapa perancang blueprint properti tersebut. It was designed by Delia Foster. Thank you. Seorang pria suami Delia Foster kemudian ditemui Linda di rumahnya. Mr. Foster? Namun lagi-lagi dia mengalami kesulitan setelah mengaku mempunyai perjanjian kerjasama dengan istrinya, membuat Linda sempat dicurigai Tuan Foster karena ternyata istrinya telah meninggal 4 bulan yang lalu. Sorry. Hal itu membuat Linda sejenak mati kutu, namun dia segera menampilkan jurus prihatinnya, menceritakan tentang baru saja dia juga ditinggal mati suaminya. Dan upayanya kali ini berhasil mengecoh perasaan Tuan Foster, yang akhirnya si janda itu membiarkan si duda terlarut dalam emosi hingga dia lupa akan kecurigaannya. Oh my God, I'm so sorry. Dengan keputusasaannya, Linda curhat kepada Alicia dan ternyata janda jangkung itu mempunyai ide lebih brilian. Kedekatannya dengan David, si duda arsitek, bisa dimanfaatkan untuk mencari tahu lokasi bangunan di blueprint tersebut. I told you. I developed buildings, big ones. Di sisi lain, Jetem melaporkan hasil interogasinya kepada Jamal.
Ia berpendapat bahwa pergerakan Veronica akan menuntunnya menemukan uang yang dipastikan berjumlah banyak. Namun, Jamal melarang untuk menyentuh wanita tersebut. Di samping tak ingin ada masalah yang bisa mengacaukan pencalonannya di pilkada, kali ini dia masih memberikan kesempatan agar wanita itu bisa menepati janjinya. She got 2 weeks to pay us back. Hal itu membuat Jetem kesal karena tidak sependapat dengan kakaknya, sehingga dia menumpahkan kekesalannya terhadap 2 orang pemuda yang tak henti-hentinya nge-rap dengan diiring irama beatbox, membuat dia merasa terganggu. Jetem yang berdarah dingin memanggil kedua pemuda tersebut. Setelah menyuruhnya bernyanyi di hadapannya, kemudian dia menghadiahi mereka dengan timah panas. Sementara itu, Alicia mengajak Linda untuk berlatih menembak. Namun, Linda terlihat sedikit tercengang melihat hasil tembakannya yang ternyata tak satupun peluru mengenai targetnya. Sedangkan Veronica malam itu mendapatkan telepon dari Bobby yang menanyakan tentang keberadaan buku catatan milik Harry. Namun sepertinya Veronica merasa curiga karena kemudian dia lebih memilih untuk segera mengakhiri pembicaraan dan menutup teleponnya. Dan ternyata kecurigaan wanita itu benar. Karena saat itu Jetem sedang bersama Bobby. Tampaknya dia masih penasaran ingin mendapatkan buku catatan tersebut. Yang kemudian setelah itu dia bersama gengnya mendatangi rumah Buzz, sopir pribadi Veronica. Karena Buzz tak mau kooperatif, maka Jetem pun ikut nonton TV di rumah Buzz sambil menunggu anak buahnya melakukan tugas, yakni menghajar Buzz sampai mati. Keesokan harinya, Veronica mendapatkan titipan amplop dari orang tak dikenal yang berisi cincin milik Buzz. Yang kemudian, seseorang misterius menelponnya, memperingatkan bahwa dia hanya punya sisa waktu seminggu untuk menepati janjinya. Bash, what's going on? What's going on is you have 1 week. Sementara itu, kertas blueprint menjadi saksi bisu tatkala si janda jangkung menghempaskan tubuh si duda ke atas ranjang, dan lampu kamar itu pun padam seketika. Yang terdengar hanya suara-suara goib tarikan nafas berat. Namun sayang seribu sayang, sebelum mereka mencapai finish, tiba-tiba Veronica mengacaukan semuanya. Tampaknya dia merasa ketakutan sehingga ia tidak nyaman tinggal di apartemennya setelah mengetahui kematian sopir pribadinya, serta mendapatkan teror telepon dari orang tak dikenal tadi. Your mom, huh? You need to find us a new driver. That's not easy. Mereka pun kembali berkumpul di markas, membahas siapa yang akan menggantikan Buzz untuk menjalankan aksinya. Bahkan sempat terjadi perdebatan karena mereka saling menyudutkan. Dan disitulah terungkap sisi gelap Linda yang merasa paling badass karena dia sendiri pernah dipenjara walaupun hanya 6 hari. 6 days. Oleh karena itu, kemudian Veronica mencoba mencari tahu orang yang bisa dijadikan sopir cadangan dengan mendatangi rumah Amanda. Namun perbincangan mereka yang sempat terganggu karena bayinya Amanda sedang rewel membuat Veronica menyadari bahwa anjingnya mengendus seseorang yang ia kenal berada di balik pintu sebuah kamar di rumah itu. Sehingga dia tanpa pamit segera meninggalkan rumah Amanda dengan perasaan berkecamuk di dalam dadanya. Hati kecilnya mengatakan bahwa Harry masih hidup dan dia berada di dalam kamar tersebut. Sudah bisa disimpulkan bahwa Harry telah mengkhianatinya. You always want more. Benar saja, gara-gara Harry tidak segera meninggalkan rumah itu karena selalu menginginkan lebih dari Amanda, membuat semuanya menjadi kacau balau. Your medical examiner friend open his mouth yet? Dari sinilah terungkap bahwa Harry memalsukan kematiannya setelah mengkhianati timnya sendiri. Polisi yang mengejarnya di malam itu adalah orang-orang suruhan Jack Mulligan yang ikut terlibat melancarkan aksi Harry merampok uang Jamal Manning untuk mengacaukan kampanyenya.
Namun karena mereka sama-sama bangsat, ternyata Jack tidak merasa puas hanya dengan itu. Karena kemudian dia meminta bagian separuh dari hasil curian untuk tutup mulut. Harry, 1 million like we agreed. I thought this was about stopping the man. Singkat cerita, dengan bantuan David, akhirnya lokasi bangunan yang berada di blueprint itu bisa diketahui, yakni bangunan rumah 3 lantai milik Jack Mulligan. Ternyata Harry menargetkan uang dana kampanye milik Jack untuk mengganti uang milik Jamal yang telah ia curi. Sementara itu, Linda jadi tertarik dengan kegesitan Belly. Can you drive? Dan kemudian dia berinisiatif merekrutnya sebagai sopir untuk menjalankan aksinya. Dan meskipun awalnya Veronica meragukan kemampuan Belly, namun kesiapan babysitter itu dengan segala kelebihannya, termasuk punya pistol sendiri, membuat Veronica tidak punya alasan untuk menolak Belly untuk segera bergabung dengan timnya dengan pembagian hasil yang setara. If you're in, we need to get you started right away. Keesokan harinya, pengintaian terhadap rumah Jack Mulligan pun dilakukan. Veronica yang pernah tergabung dalam serikat guru, apalagi suaminya Harry adalah teman baik Jack, dengan mudah dia punya akses masuk ke rumah tersebut, menemui Jack untuk berpura-pura meminta bantuan. Namun ketika dia disuruh untuk sejenak menunggu, kesempatan itu dia manfaatkan untuk mempelajari setiap sudut ruangan di dalam bangunan tersebut, hingga pandangannya terfokus kepada sebuah peta mencurigakan yang berada di salah satu ruangan kerja. I have a meeting with Jack Mulligan. Linda bertugas mengamati situasi dari dalam mobil yang terparkir, sedangkan Belly berpura-pura jogging mengelilingi luar bangunan tersebut, mempelajari blind spot CCTV dan akses masuk dari bagian belakang bangunan tersebut. Di sisi lain, di dalam ruangannya, Jack Mulligan sedang berdiskusi dengan ayahnya. So you just put a bullet in him. Sementara itu, Veronica yang duduk menunggu di sofa bersama seorang wanita yang ternyata asisten Tom Mulligan. Yeah, let's go. We're leaving. Jamal Manning threatened me. Kemudian dengan sedikit formalitas, Veronica memohon bantuan Jack atas ancaman Jamal terhadapnya. Karena sudah bisa ditebak, Jack tentu saja tak mau terlibat, apalagi dengan alasan bahwa Veronica bukan warga yang berada di dapilnya. Dan karena itu maunya, maka Jack pun akan menuai apa yang ia tanam. Let's hope so. Dan saat Veronica keluar dari tempat tersebut, dia sempat melihat 2 orang petugas security anak buah Ken, yakni pria di dalam foto yang selingkuh dengan keponakannya. Why are we doing this anyway? Malam harinya, janda-janda itu kembali berkumpul di markas untuk latihan angkat beban. Mereka harus memikirkan skenario terbaik untuk bisa bergerak secepat mungkin, bertindak layaknya tim pria, dan tentunya hal terbaik yang mereka miliki adalah menjadi diri sendiri. Karena takkan ada yang berpikir mereka punya nyali untuk melakukan tindakan beresiko tinggi tersebut. Dengan barang bukti foto rahasia hubungan terlarang itu, Veronica mengancam Ken, si kepala security tersebut, untuk mendapatkan kode brankas yang berisi uang dana kampanye di rumah Jack. Sebuah dilema bagi Ken yang akhirnya daripada rahasia itu sampai ke istrinya, maka terpaksa dia memberikan apa yang Veronica minta. Hingga malam debat calon kepala daerah Kota Praja pun tiba. Di saat hampir semua orang terfokus ke acara yang disiarkan melalui radio tersebut, kesempatan itu dimanfaatkan janda-janda untuk melancarkan aksinya. Everybody ready? Dimulai dari aksi Belly yang mengalihkan perhatian para penjaga di luar bangunan tersebut. Let's go. Kesempatan itu digunakan Alicia, Linda, dan Veronica untuk segera bergerak menuju pintu belakang yang kemudian menyandra dan melumpuhkan security yang berjaga di sana. Ternyata hampir semua petugas di rumah Jack menghadiri acara debat tersebut. Yang tertinggal hanya wanita asisten Tom Mulligan
yang tanpa perlawanan memilih diam 1000 bahasa. Hingga dengan leluasa mereka menuju pintu brankas yang berada di balik peta. Walaupun mereka sempat panik akibat salah input kode karena posisi kertasnya terbalik, namun akhirnya mereka berhasil masuk ke ruangan rahasia yang dipenuhi uang tersebut. Setelah mengambil 5 juta dolar sesuai rencana, kemudian mereka bergegas untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Namun, si kakek Tom Mulligan yang berbekal pistol membuat para perampok itu mati langkah. Dan sialnya, Tom juga sempat membuka topeng Veronica. Alicia yang bertindak ceroboh hendak merebut pistol si kakek, tiba-tiba meski Alicia terkena tembakan Tom, namun beruntung Linda yang walaupun dengan tangan gemetar berhasil menembak si kakek tua tersebut. Segera mereka keluar dari tempat itu menuju Belly yang sudah menunggu di mobil. Namun ternyata Jetem sudah berada di sana menyandra Belly yang kemudian membawa pergi uang hasil rampokan, meninggalkan janda-janda yang terdiam terpaku di pinggir jalan. Namun tak selesai di situ. Jetem yang merasa sudah aman dengan santainya mengendarai mobil sambil mendengarkan siaran debat di radio. Tiba-tiba kejadian yang sekilas seperti laka lantas itu membuat Jetem tidak bergerak lagi untuk selamanya. Sehingga dengan cepat janda-janda itu memindahkan uang hasil rampokan tersebut. Sedangkan Alicia yang mulai kehabisan darah segera dilarikan Linda ke rumah sakit terdekat dengan alasan bahwa temannya itu terkena tembakan oleh orang tak dikenal. Beruntung para petugas medis segera menanganinya. Setelah mengantar Belly pulang, kemudian Veronica membawa mobil yang berisi uang curian tersebut ke markas. Namun dia dikejutkan oleh keberadaan Harry yang ternyata sudah menunggu di sana. Harry menganggap bahwa tindakan Veronica seharusnya bisa dibikin sederhana dengan menyerahkan buku itu kepada Jamal. Laki-laki itu tak menghargai perjuangan istrinya yang telah bertaruh nyawa untuk mendapatkan uang tersebut. Tak memikirkan masa depan Veronica yang harus memulai hidup baru sebagai janda. Sementara Harry hanya mementingkan diri sendiri, mengkhianatinya dengan memilih untuk memulai hidup baru bersama Amanda dan anaknya. Yang tak sampai di situ, dia juga menginginkan uang tersebut untuk membungkam mulut Jack Mulligan atas kematian palsunya. I need the money. Dan dengan tega pula Harry berniat untuk membungkam Veronica untuk selamanya. Namun, kali ini Veronica tak segan lagi menghabisi suaminya yang bangkit dari kubur tersebut. Setelah menghilangkan jejak, akhirnya Veronica meninggalkan mayat Harry bersama uang yang akan diambil oleh Jamal. Membawa 3 juta dolar untuk dibagi rata dengan timnya. Setelah kejadian itu, janda-janda tersebut memulai hidup baru. Linda mendapatkan kembali tokonya. Sedangkan Belly berencana untuk pindah dari kota tersebut. Sementara Veronica menyumbangkan sebagian uangnya untuk pembangunan perpustakaan sekolah atas nama almarhum anaknya. Dan ketika ia menemui Alicia di luar coffee shop, film ini pun selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adrik Bil turunan Mandala pamit. Permios.